Baik, baik. Nah, baik. Insya Allah bisa nih kayaknya rekaman nih. Baik. Alhamdulillah ya. Insya Allah ini pertemuan pertama dari kita mempelajari kitab Durusul Lugha al-Arabiyah. Eh, U'arifu U'arifukum nafsi ismi Amir Ibnu Muhammad Bajri. Insya Allah, Ana perkenalkan diri nama Ana dulu. Nama Ana Amir bin Muhammad Bajri, asal Purwakarta. Insya Allah akan membersamai antum semua mempelajari kitab Durusul Lugha jilid pertama untuk mempelajari bahasa Arab dasar percakapan. Insya Allah materi-materi yang akan dikirim baik berupa hasil rekaman, insya Allah mudah-mudahan berhasil hasil rekaman ini. Kalau misalnya gagal, anak kirim via apa? Via ulangan ya, anak-anak kirim sendiri. Terus juga sama materi anak kirim di mana Arabic Station untuk mufrodat. Mufrodatnya berkala. Mulai dari rumah, terus kita bahas dari rumah dulu rumah, cara aplikasinya gimana, sehingga kosakata yang kita gunakan benar-benar terpakai dalam sehari-hari gitu. Tapi sebelumnya Anda boleh kenalan dulu nggak sama antum semua biar pada saling kenal. Tafadhol. Enam, Ustaz. Nah, tafadhol antum kenalin dari antum biar pada kenal. Dari siapa dulu, Ustaz? Tafadhol antum nggak apa-apa. Perkenalan biasa ya, Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, assalamualaikum. nama saya Adil Ahmad dari Cianjur. Bisa dipanggil Adib. Hadir. Anak min Cianjur. Kegiatan apa ini? Kegiatan eh, berdagang Dagang, Masya dengan Allah. orang tua. Barakallah fiqh. Baik. Eh, Tafadhol. Yang lainnya boleh? Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama Ana Muhammad Iqbal Tawakal, biasa dipanggil Iqbal, dari Purwakarta, pekerjaan sehari-hari sebagai PNS, Ustadz. Masya Allah. Barakallah fiqh. Ini udah pada kenal semua nah Dan Pak, sebenarnya. Tapi ada Ibu Reni dan Kak Ragil. Boleh memperkenalkan? Ya Ustadz, saya Reni Agustina dari Purwakarta. Baik. Masya Allah. Baik. Kak Ragil, boleh memperkenalkan Kak? Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, perkenalkan, muncul Ustadz, apa ini apa? Videonya Ustadz ada? Apa nih? Kenapa? Udah muncul kameranya. Oh, jadi. Perkenalkan, saya Ragil di Purwakarta, Ustadz, Nah, untuk kegiatan sehari-hari sebagai karyawan aja, Ustadz. Masya Allah. Purwakarta di Purwakarta, terperet. Di Cirata Pleret, Ustadz. Cirata, Masya Allah. Perbatasan Purwakarta dan Cianjur. Perbatasan. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari kitab Dursul Lughah Arabiyah. Sebelumnya anak ada sedikit mukadimah penting yang insya Allah juga anak bakal share untuk antum keutamaan bahasa Arab ya. Hmm. Anak sudah buat tulisannya, ntar anak kirim ke antum ke grup ya, supaya ketika kita mempelajari bahasa Arab benar-benar semangat, benar-benar semangat mempelajari bahasa Arab.
Mungkin Anda sebutkan satu dari beberapa perkataan para ulama dan juga sahabat. Taib. Bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menurunkan Al-Qur'an dengannya. Bahasa Arab satu kata memiliki banyak sekali arti sehingga dengannya seseorang dapat memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi. Bahkan banyak sekali bahasa yang diambil kosakatanya dari bahasa Arab. Jadi menunjukkan bahasa Arab ini merupakan induk dari bahasa-bahasa yang ada di dunia. Mempelajari bahasa Arab merupakan keutamaan bagi seorang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajari oleh kalian bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kita, dari agama kalian. Karena seseorang ketika ingin mempelajari bahasa Arab, maka dia harus memperbaiki niatnya. Untuk apa dia belajar bahasa Arab? Agar istiqomah terus-menerus belajar bahasa Arab sampai ia mahir, minimal mahirnya untuk dirinya sendiri, untuk bisa baca Al-Quran memahami maknanya, membaca hadis Nabi memahami makna hadis, bahkan syukur-syukur bisa sampai baca kitab. Baca kitab dan selebihnya memudahkan kita mempelajari bahasa Arab sampai tingkat lanjut. Hal Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan keutamaan bahasa Arab, al-lisanul ladzi ikhtarahu Allah azza wa jalla lisan al-Arab. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab adalah sebagai lisan hanya orang Arab. Fa'anzala bihi kitabahul aziz. Maka dengan itu Allah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wa ja'alahu lisana khatama anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pula menjadikan lisan bahasa Arab ini sebagai lisan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada naqul, kata Imam Syafi'i. Dengan demikian kami katakan yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyah an yata'allamaha li'annaha lisanal aula. Bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab, hendaknya dia mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini lisan yang paling utama. Lisan yang paling utama. Ibnu Katsir. Sekarang pindah ke Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, terus juga Ibnu Qayyim merupakan murid dari ulama besar yaitu Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Katsir rahimahullah taala juga mengatakan, "Falihada anzala asyrafal kutubi bi asyrafil lughat." Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan semulia-mulia kitab dengan semulia-mulia bahasa. Ala asyrafir rusul, kepada Rasul yang paling utama, yang paling mulia. Bisifa roti asyrafil malaika, dengan mengutus dengan malaikat yang paling mulia. Maksudnya dengan malaikat Jibril. Wa kana dzalika fi asyrafi buqa'il ardi. Dan itu pun diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu kota Mekah dan Madinah. Wa btudi'a inzalu fi asyrafi syuhuris sunnah sanah wa huwa Ramadan. Dan permulaan penurunan Al-Quran yaitu pada semulia-mulia bulan, yaitu bulan Ramadan. Fakamula min kulli wujuh. Maka bahasa Arab ini sempurna dari segala sisi. Dari sisi yang menurunkannya, yang berbicaranya Allah Subhanahu wa taala berbicara bahasa Arab. Yang menurunkannya malaikat yang mulia, malaikat Jibril.
diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, kitab yang paling mulia Al-Quran, menggunakan bahasa yang paling mulia. Itu bahasa Arab. Semoga sebenarnya masih banyak lagi faedah dari keutamaan bahasa Arab ini. Sehingga menjadikan kita semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Taib. Insya Allah kita akan mempelajari bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini karangan Ad-Doktur V, ya, dikenalnya Doktur V. Doktur V. Doktur Abdul Rahim. Beliau adalah poliglot, salah satu seorang dari Saudi, guru besar Madinah yang mengajarkan bahasa Arab. Bahkan beliau dikenal juga poliglot, memiliki kemampuan berbahasa lebih dari 3 bahwasannya beliau, bahkan sampai dikenal 7 bahasa beliau bisa, poliglot. Baik. Durusul Lughah Al-Arabiyah. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha. Dr. Abdul Rahim ini meneliti bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab li ghairin natiqina biha kepada orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Karena hampir kebanyakan buku yang dibuat untuk mempelajari bahasa Arab itu buku buat orang ajam atau non-Arab yang belajar bahasa Arab di negara Arab. Yang mau tidak mau dia pasti akan berbicara. Adapun durusul lughah al-arabiyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran berbahasa Arab ini, bahasa Arab untuk orang yang tidak berbicara, meskipun dia tidak pergi ke negara Arab, ia mampu belajar bahasa Arab. Dan ini di antara buku yang paling istimewa, bahasanya sederhana, singkat, jelas, padat, kaidah ada, percakapan ada. Sehingga memudahkan seseorang untuk mempelajari kaidah dan juga mempelajari bagaimana berbicara dengan orang Arab langsung. Kita bakal merasakan perbedaan yang sangat drastis ketika pindah ke Durusul Lughah jilid 2. Karena mau gak mau kita akan terpaksa untuk berbicara. Adapun di Durusul Lughah jilid pertama ini, kita akan fokus mempelajari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab yang tentunya kaidah tersebut akan menjadi landasan utama bagi seseorang ketika mempelajari bahasa Arab. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Hal min soal? Hal min soal? Nggak ada, Mafi. nggak ada Ustaz dari anak. Masih. Baik. Baik. Nah, ini kita akan belajar sistem belajarnya. Ana sebutkan, antum ikuti setelahnya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Baik. Pelajaran yang pertama. Pelajaran Pelajaran yang yang pertama pertama. ini, Pelajaran pertama. baik. Kita terjemahkan, lihat ini ya. Ad-darsul awal, cara menerjemahkannya gimana? Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama. Baik. Pada pelajaran yang pertama ini, kita akan mempelajari isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Yang insya Allah bakalan rinci dan anak perjelas ketika butuh penjelasan yang lebih dalam tentang isim isyarah. Adapun yang di depan kita ini adalah isim isyarah, kata benda atau kata tunjuk, ya. Isim benda kata, isyarah tunjuk. Kata yang digunakan seseorang untuk menunjuk
Hadza, kata yang digunakan seorang untuk menunjuk. Hadza adalah isim isyarah, eh, kata tunjuk yang dekat dan muzakkar. Sebagaimana ketika kita menunjuk, ada yang dekat dan juga ada yang jauh. Ketika benda tersebut dekat, orang tersebut dekat, maka kita menggunakan isim isyarah ha, hadza. Karena hadza adalah isim isyarah untuk yang dekat. Dan yang kedua, hadza ini adalah isim isyarah untuk yang dekat dan muzakkar. Apa itu muzakkar? Laki-laki. Laki-laki. Dasar. Laki-laki, apakah laki-laki saja atau wa ma ulhiqa bihi? Dan apa saja yang diikutsertakan? Dan apa yang disertakan Dan zakat. semua yang disertakan. Bisa benda mati atau Baik. Wa ma ulhiqa bihi, misalnya seperti apa? Benda yang tidak memiliki ciri-ciri muannas. Apa itu muannas? Perempuan. Dari sini kita perempuan. mengetahui bahwasannya isim jika ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi berapa? Dua. Terbagi menjadi dua. Apa saja? Mudzakkar dan Muzakkar muannas. muannas. Baik. Mudzakkar pun terbagi menjadi dua, hakiki dan majazi. Hakiki yang laki-laki beneran, majazi apa? Yang diikut sertakan ke dalam bentuk laki-laki gitu. Dan muannas pun sama. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Baik. Semoga penjelasan singkat tentang isim isyarah ini tidak menyulitkan kita untuk memahami inti esensi pelajaran bab pertama, ad-darsul awal. Hadza, Hadza. 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 hadza baitun, Hadza Hadza. baitun. Hadza baitun. hadza masjidun. Hadza. Hadza Ada masjidun. masjidun. Baik. Hadza kitabun. Ada Hadza kitab. kitabun. Kitabun. Antum salah. Ana bilang harusnya babun. Antum jangan ikutin Ana. Bilang salah. Itu yang suka Gak banget. apa-apa komentar. Ya koreksi. Ana lagi sengaja ngecek. Antum perhatian atau enggak nih? Ya. Hadza babun. Hadza Hadza babun. Ada babun. kitabun. Hadza kitabun. Hadza 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 Ada kitabun. 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 Hadza qalamun. Hadza Hadza qalam. Ada qalam. kalamun. Hadza miftahun. Hadza Ada miftahun. 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 طيب. هذا مكتب. Ada Hadza maktabun. maktabun. مكتب. Maktabun. طيب. Maktabun. هذا سرير. Hadza Ada sarirun. هذا كرسي. Ada Hadza kursiyun. kursiyun. إن شاء الله المفردات تكون واضحة بالنسبة لكم. Kosakatanya jelas banget insya Allah ya buat antum. Kenapa jelas? Karena setiap kosakatanya ada ada gambar. Hadza artinya apa? ini. 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 Baik. Hadza baitun artinya apa? Ini Ini rumah. rumah. Ini Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza masjidun. Masjid. Ini masjid. Masjid itu apa masjid? Masjid tempat sujud. Masjid tempat tempat beribadah sujud. Tempat sujud. Tempat sujud. Masjid. Tempat kita menghinakan anggota tubuh kita yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara masjid juga apa? Sebagaimana keutamaan
Nabi Muhammad ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Nabi diberikan oleh Allah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Yaitu apa? Nabi diberikan keistimewaan salah satunya tanah yang jadi alat bersuci dan dijadikan masjid tempat ibadah. Masjidnya mana? Di mana saja. Di mana saja. Adapun masjid yang berbentuk baru disebut masjid. Tapi bolehkah kita sholat di lapangan? Boleh. Boleh. Namanya masjid. Ya. Baik. Yang berikutnya ada babun. Bab artinya apa? Pintu, Ustaz. Pintu. Kenapa disebut pintu? Coba. Ini cara untuk mengikat bahasa agar kita cepat menghafalnya. Antum ingat kosakata Arab, antum bandingkan dengan kosakata bahasa Indonesia. Bab. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Maka kita anggap aja bab itu sama seperti itu. Karena emang asalnya bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Bab tersebut. Gitu. Pintu. Yang kedua, yang berikutnya. Kitabun. Kitab artinya apa? Buku. Buku. Bu, Qalamun. pena, pulpen, Pena. Pulpen atau pulpen. Miftahun. kunci, Kunci, Ustaz. Al-lughatul Arabiyyah miftahun. Miftahul ulum. Bahasa Arab adalah kunci segala ilmu. pulpen. Kok bisa? Iya, karena negara Arab dahulu menjadi pusat peradaban. Buku-buku kedokteran sampai sekarang banyak yang belum terjemahkan. Buku-buku teknologi banyak yang belum terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ustaz. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, insya Allah kita bakal apa? Bisa menelaah buku-buku tersebut. Buku-buku tersebut. Maktabun. Apa artinya maktab? Ya, Meja. Maja. Meja. Maktab juga bisa diartikan apa kan? Kantor. 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 Ya. Sarir. Kasur, Ustaz. kasur, Siapa yang bisa ngambil sarir, kasur, atau ranjang? Ranjang. Ranjang, Ranjang. Ustaz. Kenapa disebut sarir? tempat sare, Tempat sare. Bener. Sare. Jadi orang menfek sare di kasur sare. Kenapa disebut sarir? Tempat menyimpan rahasia. Maka nunsir. Jadi seseorang ketika ingin menyimpan rahasia dia diranjang. Hubungan suami istri ya diranjang dan semacamnya. Jadi sarir tempat tersembunyi. Boleh nggak setiap orang masuk ke rumah kita pengen lihat ranjang kita? Nggak bakal boleh. wal, Nah, maka apa? Sarir tempat yang tersembunyi. Jadi kita letakkan di satu dalam kamar yang tersembunyi yang orang nggak dapat melihatnya. Baik. Kursi. Apa kursi? Ya kursi. Kursi. kursi, Gampang nggak? Gampang. Kosakatanya sudah kita hafal semua. Siapa yang udah hafal semuanya? Angkat tangan. Hafal semuanya. Baik. Karena pindahin ya. Bahasa Arabnya rumah.
baitun, baitun, Masjid. Masjidun. masjidun, masjid, masjidun, Pintu. Babun. babun, babun, Babun. Ranjang. sarirun, Sarirun. Kunci. Miftahun. miftahun, Miftahun. Miftahun. Kunci. miftahun, Kunci. Ah, kursi. Kursi. kursi, Baik, Masya Allah. Antum adhkiya, insya Allah. Setahsuluna ala natijah murtafi'ah. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah cara bertanya. Cara bertanya. Cara bertanya dalam bahasa Arab adalah modal awal bagi seseorang untuk mempelajari bahasa. Apapun bahasanya, maka wajib dia mempelajari kata-kata tanya. Sehingga memudahkan bagi dia untuk menambah kosakata, menghafal kosakata baru, dan menggunakan dalam bentuk susunan kata. Adapun kata tanya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ma dan man. Begitu pula a, ma dan man. Begitu pula a. Ma artinya apa? Apakah? apa, apa, Apa? Ma apa? Ma artinya apa? Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ma adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kal. Baik. Adapun hamzah adalah kata tanya yang membutuhkan jawaban iya atau atau tidak. Hamzah a adalah kata tanya yang membutuhkan jawaban iya atau atau tidak. Antum ingat, antum lihat ya. Anak nggak bakal masuk ke materi dulu sebelum menjelasin globalnya. A ini. A itu huruf. Satu huruf kan. Kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau satu huruf nggak boleh ada spasi dengan kata setelahnya. bagaimana Ustaz? Satu huruf nggak boleh ada spasi dengan kata setelahnya. Ya, Oh, disambung ya Ustaz? ya. Setiap kata yang satu huruf tidak boleh ada spasi dengan setelahnya. Seperti apa lagi? Wa, baik wa sumpah atau wa yang berarti dan. Tidak boleh dipisah. Misalnya, wallahu wallahu alimun bidzati sudur. Dalam Al-Quran misalnya. Nggak mungkin kata Allah dipisah dengan huruf waw. Nggak boleh ada spasi. Itu kaidahnya ya. Setiap huruf yang satu huruf dalam bahasa Arab itu ya tidak boleh dipisah spasi. Itu kaidahnya. Baik. Kita akan pelajari sekarang. Ma hadza, baca. Ma Ma. hadza Mahadza. Nabr. Ana ahtaj minkum an nabr saut. Ana butuh dari antum intonasinya. Ma hadza, Ma. Mahadza. hadza baitun. Ha. hadza Itu. baitun, Ahadza baitun? Aha. ahad, hadza baitun, Baitun. Naam. Hadza baitun. Naam. na'am, Hadza hadza baitun. baitun, Baitun. Baik. Ma hadza artinya apa? Apakah apa ini? ini? Apa? Jangan pakai kah. Apa Oh, ini? apa? Apa ini? Apa ini? Baik. Hadza baitun. Artinya Ini. Ini rumah. setelahnya ahadza baitun. Ap-
Apakah ini rumah? Nah, Ini rumah. di sini artinya apa? Apakah? Karena seorang bertanya ada keraguan apakah ini rumah, maka jawabannya menggunakan naam atau la. Nah, Naam berarti iya Iya. dan la berarti tidak. tidak. Baik. Naam hadza baitun. Artinya apa? Iya, iya. Iya, ini rumah. Ini rumah. Baik. Ma hadza? Ma Apa hadza? ini? Apa? Hadza Apa ini? qamisun. Ini Hadza Hadza qamisun. qamisun. Hadza qamisun. hadza 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 qamisun. qamisun. Baik. Artikan. Ma hadza? apa Apa ini? ini? Apa ini? Berikutnya. Ini gamis. Ini Gamis. Tuh. Ini gamis ada Antum udah nambah gamis. lagi kosakata gamis bahasa Arab juga. Bener nggak? Gamis. ya, Qamisun. Qamisun adalah baju. itu. Kemeja dan semacamnya. Satu Ahadza lagi. sarirun? Hadza Ahad. Hadza sarirun. sarirun. La. Hadza kursiyun. La. 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 Hadza Kursi. kursiyun. Kursiyun. Baik. Apakah? Ranjang. Apakah ini ranjang? Ini ranjang? Ya. La, Bukan. bukan. Hadza Bukan. ini kursi. Ini Ini kursi. Ini Baik. kursi. Insyaallah. Ahadza miftahun? Hadza miftah. Hadza miftahun. La. Hadza qalamun. La. 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 Hadza Hadza qalam. qalam. Artinya? Ini pena. Apakah Apakah Ini ini kunci? ini pena. bukan? Em, Ini Bukan, ini pena. Baik. Masya Apa Allah. ini kunci? Ma hadza? Ma Ma hadza. Hadza najmun. Hadza Hadza najmun. najmun. Artinya apa? apa ini? Apa ini? Ini bintang. bintang. Ini Bintang. bintang. Baik. Masya Allah. Berarti kosakata yang baru apa aja sekarang di lembar kedua? Qamis. Komisun. Sama Najmun. 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 Ada lagi nggak? Ada 3 tambahan. Ma, Ma. a, la, Hadza. Sama la. am. Ada 4. Naam. Naam. Ya, Naam. itu antum harus ingat. Ini kosakata. Jadi semakin banyak kosakata yang kita hafal, insya Allah akan memudahkan kita cepat dalam menguasai bahasa Arab. Baik. Najmun. Yang mau jawab, anak panggil aja ya, namanya ya. Baik. Ar-raqmul awal. Ma hadza? Tafadhal. Baik, Bal. Hadza miftahun. Baik. Akh Adib, tafadhal. Ar-raqm tsani. Ma hadza? Hadza kitabun. Ha, ha, ha. Hadza. Hadza. Itu ya sudah tebal ya. Hadza kitabun. Di sini nih. Di paling bawah tenggorokan. Hadza. Hadza kitabun. Naam. Coba ulang. Hadza kitabun. Aywa. Barakallahu fiik. Tafadhal. Akh Ragil. Ar-raqm tsalits. Ma hadza? Hadza babun. Hadza babun. Ar-raqm tsalits. Kolamun. Qalamun. Oh, afwan Kebalik Ustaz. ya. Hadza qalamun. Baik. Ibu Reni, tafadhal. Ma hadza? Hadza babun. Baik.
Kak Nia, tafadhol. Ma hadza? 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 Baik? Baitun. Baitun. Baik. Terakhir, rebutan. Ma hadza? Hadza Ada kuyun. kuryun. Baik, Masya Allah, Masya Allah. ممتاز بارك الله فيك التمرين الثاني تمرين ثاني أهذا بيت La, Baitun. tangan Baitun. siapa yang Oh, menjawab ana Ustaz. طيب تفضل Ahadha baitun? La, hadha masjidun. طيب الرقم الثاني من يجيب افتح الميكروفون نعم تفضل أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. هذا قلم طيب ما شاء الله بارك الله فيك الرقم الثالث من هذا قميص. نعم نعم هذا قميص. طيب nomor 4 الرقم الرابع من boleh Kani atau Bu Reni Ahada nazmun. Hmm, Naam. Hada nazmun. طيب طيب Masya Allah kalau handphone bahasa Arabnya apa handphone Hatifun. Jawab. Hatifun. hatif atau jawal Jawab. jawal ma hadza هذا Hadha jawwal. hadza جوال. jawalun hadza jawalun hadza jawalun Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ana Ustaz. Hah? Kalau yang mufrad Ustaz, seperti misalnya hadha baitun, itu untuk terjemahnya cukup ini rumah ataukah perlu ini rumah satu gitu Ustaz? Disebutkan jumlah. Gak perlu, cukup bilang aja ini rumah. Gitu. Kan kalau bilang hadani baitani ini 2 rumah baru menunjukkan. Karena sesuatu yang tidak berbilang gak perlu dibilangin gitu. Cukup satu aja kita bilangnya. Anggap khawatir kalau kita bilangnya rumah satu, ntar ada berpikir di rumah 2, rumah 3 gitu. Atau dia berpikir ada urutan setelahnya. Maka kita cukupkan dengan hadza baitun ini rumah. Nah, Ustaz. Sekarang. Baik. Ada lagi yang bertanya? Nomor 3 sebelum lanjut ke latihan ketiga. Itu Ustaz, musanna itu 2 atau 3 sih? 2 ya, musanna. Musanna 2. Isbir. Kalau dalam kaidah ilmu faraid disebutnya apa? Lau sabara qatilun 'alal maqtul lamata wahdah. Sabar, antum sabar. Jangan tergesa-gesa bahas musanna. Hanya Ya, soalnya nggak paham Ustaz, musanna Ustaz. musanna itu 2. 2. 2 ya. Bilangan 2. Paham Ustaz. Sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Musanna. Oh ya, paham Ustaz. Karena sulit kaidahnya. Termasuk yang bilangan yang sulit dipelajari musanna dan jamak perempuan. Kenapa? Karena kaidahnya wanita sulit dimengerti. Nah, selain musanna dan juga jamak perempuan sulit dimengerti. Dan mu'annas paling banyak sifatnya. Sehingga
satu sifat nggak bisa dipahamin. Butuh berbagai sifat. Ya, insya Allah dengan waktunya kita akan pelajari ciri-ciri muannas. Gitu. Ini Iya. Ibu Reni dan Kak Kania nggak apa-apa ya, karena itu bahasa Arab seperti itu. Nggak Bukan apa. mendiskreditkan perempuan, tapi dengan keunikan tersebut istimewa perempuan tersebut. Baik, Nyambung, Ustadz nyambung. Masya ya, Allah. Masya Allah. Baik. Tamrin salis. Tafadhol, siapa yang baca? Tamrin. Nah, tafadhol, Ibu Reni. Oh, nah, malah boleh nih. Yang ini, Apa yang baca. dibaca semua? Satu baris sampai sini, sampai hadza kolam. Eh, Oh, ya. Iqra waktu. nah, Hadza maktabun. ke bawah. Masjidun. Nah, Hadza kolamun. 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 Baik. Tafadhol yang nomor 2, siapa yang baca? Kiri, Ustaz. Tafadhol. Tafadhol. Penyamping Ustaz. Ya, Kania, tafadhol. Tadi mau baca? Baris kedua ya, Kak? Iya, baris kedua yang hadza ini. Oh. Hada sarirun. Nah, Mahada. Sambil diterjemahin. gak apa, baca dulu ya, gak apa. Baca aja, baca. Oh iya. Hmm. Hada sarirun. Mahada. Hada kursiun. Baik. Ahada baitun. Lala, La. yakfi, Ah, yakfi, yakfi. Yakfi, cukup, cukup. oke. Cukup. Ini usahain antum tulis semua di rumah ya. Ditulis. Kenapa ditulis? Habis beres tulisannya antum kirimin ke eh, nomor admin boleh ya. Biar apa? Diperiksa. Tujuannya apa? Biar kita bisa bahasa Arab, baca, tulis dan berbicara. Dan tulisannya pun bagus gitu. Baik. Yang ketiga, siapa yang baca baris ketiga? Baris. Ustaz. Nah, Anu, Ustaz. tafadhol. Ahada baitun. Ahada baitun. La. Hada masjidun. Ma hada. Hada miftahun. Baik, insya Allah. Ini antum semuanya baca tanpa harokat loh. Menunjukkan apa? Suatu kemajuan. Kita nggak lihat harokat pun bisa baca. Kenapa? Karena kosakatanya sudah ada di sini. Semakin banyak kosakata yang kita hafal, semakin mudah bagi kita untuk membaca. Ya, baik. Sekarang kita mempelajari kata tanya yang ketiga. Setelah kita mempelajari isim istifham untuk yang tidak berakal, terus juga menanyakan menggunakan hamzah yang membutuhkan jawaban na'am dan la, dan sekarang kita akan menanyakan man. Man artinya apa? Siapa? 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 Kalau bahasa Amiyah min, ya. Man. Bahasa Fusha, bahasa Amiyahnya min. Dikasrahkan. Ustaz. Ya, dikasih. Ya. Baik. Man ini digunakan untuk menanyakan apa? Profesi. Orang. Atau menanyakan orang. Ya. Man hadha? Hadha talib. Man hadha? Hadha ustad. Man hadha? Hadha tajir. Man hadha? Hadha tabbakh. Misalnya gitu. Siapa ini? Oh ini pekerjaannya ini. Oh ini seorang ini. Baik. Kita baca bareng-barang ya. Man hadha? Man 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 hada. hada. Man hadha? Man Man hada. hada. Hadha tabibun. Ada. Hada tabib. Tabibun. Artinya apa? Dokter.
Siapa Ini ini? dokter. Siapa Ini ini? dokter. Ini Ini dokter. Ini aku. dokter. Ini dokter. Man hadza? Siapa ini? Man Man hadha? hadha? Mahada. Hadza talibun. Man Hadza Ada talibun. Hadha tolibun. talibun. Apa artinya? Ini Siapa siswa. Siapa ini? ini? ini Siapa ini? Ini Ini murid. murid. Ini murid. Ini tolib. Siapa Anak murid ya? punya temen Ada di pas lagi kuliah ditanya sama satpam. Ini sangat lucu gitu ya. Dia itu penampilannya gak kayak mahasiswa. Gak kayak mahasiswa. Dia punya temen namanya Tolib. Sama satpam tanya, "Heh, ente Tolib bukan?" "Bukan, anak temennya Tolib." Dia tanya, "Kamu ini temennya si Tolib bukan?" "Bukan." "Kamu ini siswa bukan?" Sama satpam tanya begitu. Kata dianya apa? "Bukan, saya temennya Tolib." Padahal dia seorang siswa di situ. Satpam nanya Tolib maknanya siswa, Murid. nggak taunya Hmm. temennya ngejawab Tolib itu bukan, saya temennya Tolib. Tapi kalau antum sendiri nyaksin stylenya itu bukan style mahasiswa, ya kayak orang gaul gitu, super super gaul gitu, kayak 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 mau main main bola kemana, kan kalau pergi kampus kan rapi pakaian ya gitu, ini kayak mau main bola gitu orangnya. Wajar sama satpam dipanggil, "Hei, kamu Tolib bukan?" "Bukan, saya temennya Tolib." Astagfirullah. Tolib. Berikutnya kita baca. Man hadza? man hadha? Man hadza? Hadza waladun. hadha Hadza Hadha Hadza waladun. waladun. Artinya apa? Siapa ini? apa ini? Ini 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 seorang anak laki-laki. seorang anak laki-laki. walad. Dari nama nama anak aja, antum kalau pengen tahu banyak banget. Dari sobi, tiflun, walad, syabab, Ibnu. terus sampai 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 tua tuh ada namanya masing-masing. Menunjukkan apa? Madrasah. Tinggi kasta bahasa Arab. Sama kayak bahasa Sunda. Daripada bahasa Indonesia tinggi mana kastanya? Bahasa Sunda. Kalau kita mau bilang makan sama orang tua apa? Tuang. Tuang. Sama anak kecil? Em, Mam. Mam. Sama hewan? Dahar. Nyatu. Apa? Atau- Nah, Banyak bahasanya ya. banyak bahasanya, istimewa. Istimewa. Itu Beda-beda. menunjukkan apa? Kasta bahasa bahasa Sunda. Indonesia ini banyak banget nyerap dari bahasa asing. Bahkan bahasa lokalnya diserap juga ke bahasa Indonesia. Menunjukkan apa? Miskin bahasanya, tapi dia diperkaya dengan bahasa daerah yang begitu banyak. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Makassar, ada bahasa Kalimantan, Dayak, dan semacam Madura. Kaya banget bahasa Indonesia ini. Kaya banget. Bukan kaya alamnya aja, kaya orangnya juga beraneka ragam. Baik, berikutnya. Ahadza waladun? Hadza Ahada Hadha waladun. 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 La, hadza rajulun. La. 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 Hadha Hadha Hadza rajulun. rajulun. Baik. Artinya apa? Siapa ini? Apakah ini Apakah Apakah ini ini? seorang anak? laki? Apakah ini seorang anak? Salah. La, hadza rajul. Bukan ini. An
Bukan seorang ini Nah, orang ini laki-laki laki-laki. Di dewasa. sini ada kalimat istimewa rojul. Orang dewasa ya, Ustaz, ya? Laki-laki dewasa. Iya, antum bisa ambil faedah nggak dari kalimat rojul? Pernah berpikir nggak? Rojul kan laki-laki, rijlun kaki. Mata kaki. Gimana? Di antara keistimewaan laki-laki itu apa? Dia berusaha, berusaha. Dia memiliki kaki, dia berusaha, berusaha. Itu keistimewaan seorang laki-laki. Makanya disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki pemimpin bagi wanita apa? Karena laki-laki memiliki kaki yang dia gunakan untuk apa? Mencari nafkah. Makanya ar-rijal qawwam. Keistimewa, keistimewaan. Ya, baik. Berarti laki-laki dewasa ya, Ustaz, ya? Atau Laki-laki gimana dewasa. Ustaz, artinya? Rojul, laki-laki dewasa. Baik. Berikutnya, tafadhol yang membaca angkat tangan. Baik. Tafadhol yang membaca. Ma hadza Hah? hadza masjid. Bawahnya, Pak. Kalian? Man hadza tajirun. Artinya apa? Apa ini? Ini masjid. Man hadza, siapakah ini? Ini seorang pedagang. Berikutnya, angkat tangan. Tafadhol. Tajirun itu apa Ustaz tadi? Pedagang. Pedagang. Dagang. Dagang. Tajirun artinya seorang pedagang. Baik. Tafadhol nomor 2. Bagi baris kedua siapa yang baca? Boleh, Ustaz? Nah, tafadhol. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La. Hadza qittun. Apa artinya? Hadza itu Ini. apakah ini anjing? Ntar dulu. Eh, Dari mana apakah? Nggak ada. Haza dulu. apa? Ini Oh, apa ini anjing? anjing. Apakah ini anjing? La, tidak. Ini kucing. Nah, hati Tidak ya. ketukar sama. Ya, benar. Awas, antum ngomong kalbun, ketukur sama kolbun. Pas kolbun, ketukur sama kalbun. Nah, Misalnya, nah, Ustaz. seorang suami ngomong sama istrinya, anti kelbi. Yang ada, istrinya marah. Atau Oh, si nah, Ustaz. suaminya dikatain sama si istrinya, anta kelbi. Akhirnya pada marah itu sekolah. Bukannya damai. Pakai Nah, kof ya. bilangnya gimana? Anta kalbi. Engkau adalah hatiku misalnya. Ya, kof sama kaf makhrajnya tempat keluar suaranya berdekatan, tapi jangan sampai salah. Ya, atau menggunakan bahasa Indonesia di Arab-Arabin. Kalbun kalbun fitorik. Maksudnya apa? Kolbun kolbun fitorik. Hati-hati di jalan maksudnya. Jalan. Nah, itu salah. Kalau kita bilang hati-hati di jalan gimana? Intabih fit thariq. Intabih fit thariq. Hati-hati di jalan. Baik. Nomor 3, tafadhol. Karena Ustaz. Nah, Hada himarun. Ahada himarun? La. Hada hisonun. baik. Apa artinya? Ini keledai. Bukan kedelai. Bukan Ustaz. Nah, eh, Ini keledai. Apakah ini keledai? Bukan. Ini
kuda. Taib. Antum tahu nggak kenapa hison disebut hison? Hmm. Belum tahu Ustaz. Mimma yahsunu bihil muslim fil harb. Yang seorang muslim menjadikannya alat tempur. Dia hison itu apa? Hison. Eh, tameng. Karena seorang muslim ketika berperang dahulu menggunakan apa? Hison. Menggunakan kuda. Jadi kalau pemimpinnya itu menggunakan kuda. Ada yang menggunakan onta. Tapi yang pemimpin-pemimpinnya menggunakan kuda. Hison itu buat lari cepat. Baik, berikutnya tafadhol. Saya Kak nggak Ibu Reni, tafadhol. Wama hada jamalun. Baik, artinya apa? Dan ya, Ya. dan dan apakah ini? Dan apa ini? Apa ini? Ini unta. Nah, perhatiin ya. Mimnya jangan dipanjangin. Ntar Ami Jamal Paham. marah. Pak Jamal marah. Jamal. Nah, Paham dia jangan ya. masalah. Namanya Jamal. Kalau kita ada orang namanya Jamal, jangan kita pendekin. Jamal, Jamal. Jangan. Khawatir marah. Karena Jamal, Jamalun artinya onta. Tapi kalau Jamalun artinya indah. Istimewa Oh, bahasa Arab. Tambah satu siap. huruf, bertambah makna, dan berbeda arti. Ya, awas ketemu Pak Jamal. Pak Jamal, Pak Jamal. Ntar marah dia. Apalagi kalau manggilnya orang Arab asli. Kalau Arab sini, insya Allah aman. Dia nggak begitu paham perbedaannya. Tapi ketemu orang Arab asli, namanya Jamal, kita panggil Jamal. Insya Allah marah dia. Insya Allah marah gitu. Gini, antum namain anak Jamal gitu. Tapi, tafadhal, Kak Nia. Mahada, Nah, apa ini? Hada dikun. dikun. Ini ayam. Dikun. Ini Ya, ayam. baik. Berarti yang namanya Dika, hati-hati itu. Karena dia jadi ayam di sini. Hmm, Benar nggak? Ayam jago. Enggak. kalau Dikun, pen dikun, dikun. Dikun. Nabi pernah ngomong apa? La tasubbud dik. Fa inna dika yuqidhun nasa lis-shalah. Janganlah kalian mencela dik. Mencela apa? Ayam Ayam. jago. Ayam jago. Nah, kayak tahun berapa tuh? Banyak abang jago, jadi ayam jago gitu ya. Lagi musim ayam jago, berapa tahun yang lalu itu. Ya, faina dika yuqidun nasa lis-shalah. Karena ayam jago membangunkan manusia untuk sholat. Dan Sholat. ayam jago juga ketika kukuruyuk di tengah malam, sebagai tanda adanya apa? Malaikat. Jadi kalau ada ayam jago kukuruyuk tengah malam, langsung doa. Jangan kabur. Wah, ada malaikat nih. Ustaz. Ah, pakai selimut, nyembunyi. Jangan. Doa sama Allah. Minta rahmat. Tapi kalau mendengar ringkikan keledai atau suara anjing menggonggong, langsung kita apa? Minta perlindungan pada Allah. Kenapa? Mereka melihat syaitan. Mereka melihat jin. Ya, melihat jin. Taib. Tafadhal, berikutnya. Atau Baca lagi, barang-barang Kak. aja. Baik. Atau barang-barang aja nih. Dua ini barang-barang aja. Tafadhal. Tafadhalu. Man hadha? Man, man hada. man hada. Hada mudarrisun. Taib. Apa artinya?
Siapa ini? Siapa ini? Ini murid. Ini murid, Eh, Masya Allah. Sah, lah, sah, al-khata. Ya. Mudarris adalah gu. guru. 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 Baik, Masya Allah. Jangan dibalik. Mudarris jadi guru, jadi murid, murid jadi guru. Tapi kalau antum pengen tahu, murid itu bahasa Arab loh. Murid itu bahasa Arab. Ya artinya murid. Jadi nggak usah pusing-pusing. Bilang murid bahasa Arab ya, murid pun bahasa Arab artinya. Murid itu bahasa, Sama bahasa Arab. Ada syair yang menggunakan kalimat murid bermakna murid. Ntar, kalau anak inget, syairnya anak kirimin ke grup ya. Buat faedah antum semua. Baik, berikutnya, baca bareng-barang. Ahadza qamis. Ahada Ahada qamisun. qamis. Itu La, apakah ini hada mindilun. Baik. Ahada Artinya, mindil. artinya apa? ada Apakah Apakah ini gamis? ini gamis? bukan? Bukan. Ini sapu tangan. Bukan Baik. ini Ya, sapu tangan. Atau Tisu ya, San? tisu. Dua-duanya boleh. Itu. Mindil. Mindil, tisu atau sapu tangan. Baik. Nah, sebelum masuk bagian kedua, tafadhol. Siapa yang mau jawab nomor satu? Angkat tangan. Mas Ustaz. Nah, tafadhol. Ma hadza? Apa ini? Hadza qalamun. Artinya apa? Ini pulpen. Baik, nomor dua, tafadhol. Ar-raqm tsani. فليفتح الميكروفون. Rasad. نعم، تفضل. Hada kalbun. ما معناه؟ ما معنى هذا كلب؟ Ini anjing. طيب، الرقم الثالث من؟ تفضل، الرقم الثالث. أخ Adib atau Ibu Reni atau Kak Kania? Aku, Kak. Baik, Masya tafadhol. Allah. Man hada. Siapa ini? Nah, Hada. Hada tobibun. jangan hada. Hadza. Ha, Haza. aywa. Haza. Nah, Haza tobibun. Ini baik, tabib atau dokter. baik. Nomor 4, ar-raqm ar-rabi. Man? Akh Adib mau jawab? Baik, tafadhol. Hadza jamalun. Ini, Ini unta. bentar. Kalau hadza jamalun. Indah. Ini indah. Indah. Baik. Ar-raqm al-khamis, Ibu Nia, Ibu Nia, Ibu Rina, Ibu Reni. Ahadza kalbun. La. Hadza kitun. Baik, artinya? Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Baik, Masya Allah. Nomor 6, tafadhal. Falir Pak Yadai. Ahada dikun. Apakah ini ayam jantan? Ya. Naam, iya. Nah, baik. Nomor 7, Karagil. Rasad. Nah, tafadhal. Ahada hisanun. La, hada himarun. Baik. Apakah ini kuda? Nah, Bukan, ini keledai. baik. Nomor 8, tafadhal, al-raqm ats-tsamin.
Hada mindilun. Hadza. Hadza. Hada. Nah, Hada mindilun. Ini sapu tangan. baik. Nomor 9, tafadhol. Adik. Ahadza waladun? Naam. Artinya Apakah Ter. ini Anak 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 kecil? anak laki-laki. Naam. Oh, anak laki-laki. Naam, ya. Ayo Kak, Ya. Ibu Reni, tafadhol. Man hadza? Hadza rajulun. Ayo. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Kakak biasa. Baik. Ini yang sekarang siapa yang bisa kasih ringkasan materi yang kita pelajari pertemuan kali ini? Baik. Pertemuan kali ini kita mempelajari apa aja? Pelajaran pertama Ya, kata petunjuk hadza petunjuk. dekat Mudah, Ini zakar. dekat dan untuk Ya. yang muskar. Terus, Terus yang kedua kata tanya. kata tanya. Ma Pertanyaan apa dan aja kita ambil? ma, a, man. Baik. 3. Berikutnya. Jangan dicabut. Cepet hilang dia. selanjutnya untuk pertanyaan apakah atau a, maka jawabannya hanya dua. Kalau tidak la, naam. Nah, baik. Berikutnya. Apa lagi? Kemudian ini Ustaz mempelajari mufradat kata-kata yang terkait benda-benda atau alat yang kita ada di sekitar sehari-hari gitu Ustaz. Sekitar. Mantap. Apa lagi? Ada yang belum sampaikan nih. Sengaja Ana simpen di akhir buat antum inget-inget sebelum tidur gitu. Barangkali ada yang pernah belajar bahasa Arab, ingat materi yang berkaitan dengan Ana sampaikan tentang ini, apa kira-kira? Isim isyarah, Ustaz. Isim isyarah. Ya, tadi udah sebutin di awal. Siapa lagi? Untuk ada itu untuk kata kata tunjuk dekat ya, Ustaz. Tindak dekat. Ada Oh, lagi? ya, kayak gitu. Ada yang tahu? Apa yang mau Ana sampaikan? Isim istifham. Bukan tadi Udah. ya, Ustaz. Apa lagi? Nyerah? Atau Nyerah. gimana? Ini buat kita bekal sebelum tidur. Yaitu apa? Ciri-ciri kata benda. Kata benda itu bertanwin. Ya, kata benda itu bertanwin. Yang insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kata benda tidak bertanwin ketika kemasukan alif lam gitu. Maka kata tersebut termasuk ciri-ciri dari isim. Antum hafalin aja. Ciri-ciri isim pertama adalah bertanwin. Sambil. Kata tersebut dapat bertanwin. Kecuali kayak isim Tanwin. isyarah itu nggak bisa bertanwin ya. Isim mausul itu nggak bisa bertanwin. Tapi ada isim kata benda itu
Asalnya dia bertanwin. Dan itu termasuk ciri-ciri isim. Kalau ada kata dia bertanwin 1000%, dia adalah isim. Paham ya? Hmm. Ada pertanyaan? Tanwinnya ya, Ustaz. Tanwinnya baca. Ya, kalau untuk belajar nggak apa-apa kita baca. Tapi untuk sehari-hari kita nggak perlu dibaca gitu. Misalnya mau bilang hadza jawalun. Nggak perlu kita bilang jawalun. Bilang hadza jawal cukup. Buku hadza kitabun nggak perlu. Kita cukup mengatakan apa? Hadza kitab. Seperti itu. Karena orang Arab itu nggak pernah berhenti di huruf akhir. Nggak pernah mengucapkan di huruf akhir. Misalnya, hadza masjidun. Nah, karena dia di huruf terakhir disukunin, mensukunkan huruf terakhir. Hadza masjid, hadza maktab, hadza bait. Gitu. Paham? Ya, paham. Paham. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, Habis soal? boleh Ustaz? Nah, apa? Boleh. Kalau ma itu untuk bertanya benda mati aja, kau Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Untuk menanyakan benda, Seseorang kayak gitu, intinya benda yang atau tidak bagaimana? berakal. Intinya Oh, untuk jadi menggunakan kalau kalimat apa? Apa dalam bahasa Indonesia? Ma itu. Ya, apa kalau ke seseorang pekerjaanmu? Ustaz, mahal Ustaz. Misalnya, apa pekerjaanmu? Boleh menggunakan ma. Jangan, oh, Oh, karena depan kita manusia. Gak boleh nih. Pekerjaanmu harusnya pakai man. Man wazifatu. Enggak. Tetap. Karena yang kita tanyakannya adalah sesuatu. Bukan orangnya langsung. Tapi kalau orang yang langsung jadi objek pertanyaan, baru kita menggunakan man. Ya, kayak misalnya, man anta, siapa kamu? Antanya sebagai objek pertanyaannya. Maka menggunakan man. Tapi kalau misalnya, ma ismuka atau man ismuka? Mas, mas muka. Mas Karena bukan. objeknya nama yang ditanyakan. Paham? Oh, no, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah jelas ya materi ini. Nah, Ya, anak harap antum semua nulis ini nih. Nah, nih. Di halaman 11, antum tulis, antum terjemahin, kasih harokat, dikirimin ke eh, grup boleh atau ke admin boleh. Ya, biar kelihatan antum nulis, ngerjain. Insya Allah, ringkasan materi anak share di hari Ahad. Biar antum sebelum belajar, sebelum Senin, antum masih ada waktu buat baca-baca. Ya, Oh, no, Ustaz. ya. jadi persiapannya anget lah itu. Persiapannya anget. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, akan cukupkan sampai sini. Semoga pertemuan singkat ini menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi bekal bagi kita semua untuk memperkuat eh, keimanan kita karena mempelajari bahasa Arab. Salah satunya tujuannya untuk memperkuat iman sehingga ketika kita baca bahasa Arab kita bisa memahami Al-Quran. Nah, cukupkan pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ana izin pamit, Ustaz. Ya, Ah, jazakumullah khairan. wa iyyakum barakallahu fikum.